Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Oke teman-teman, video ini adalah kelanjutan dari cerita tentang anak aku. Tepatnya sih tentang sekolah anak aku ya. Jadi dia berpindah dari sekolah konvensional, aku pindahin ke sekolah semi homeschooling, teman-teman. Oke, jadi aku langsung lanjut aja. Waktu itu kan aku ceritanya adalah beberapa masalah yang aku hadapi, atau tepatnya anak aku hadapi juga itu di dalam sekolah konvensional. Dan itu yang jadi alasan kenapa akhirnya aku dan suami memindahkan anak aku pindah ke sekolah semi homeschooling. Sekolah semi homeschooling ini sebetulnya aku baru tahu dari temen aku, teman-teman. Jadi pas banget aku lihat postingan temen aku ya di statusnya, terus aku mulai nanya-nanya gitu. Lalu kemudian saat itu aku langsung siapin waktu ya, full tuh teman-teman 2 harian aku cari tahu tentang semua hal tentang sekolah itu. Aku nanyain juga langsung ya teman-teman ke admin-admin mereka, begitu juga sekalian ngecekin harga segala macam. Karena ada beberapa pilihan ya teman-teman, ada yang full daring atau full online, ada juga yang hanya datang ke sekolah 3 kali seminggu, ada juga yang 5 kali seminggu, jadi tiap hari. Nah, jadi memang harganya berbeda-beda nih teman-teman, tergantung juga dengan tempatnya atau lokasi. Jadi nggak sama ya harganya, tergantung dari beberapa hal tersebut. Suami memutuskan, oke lah, kita cobain dulu nih, kita ikutin open house-nya, anaknya kita bawa untuk ikut open house. Karena dia ada trialnya teman-teman. Jadi kita coba, dan kalau memang anaknya suka, ya udah cus langsung aja. Kita langsung pindahin anaknya. Anaknya di kelas nih teman-teman ikut open house sama beberapa anak-anak yang lainnya memang datang bersama orang tuanya untuk ikut open house. Sementara kami para orang tua itu di ruangan tersendiri. Jadi kami dengerin presentasi dari pihak sekolah terkait dengan misalkan apa sih kurikulum yang digunakan dari sekolah itu, bagaimana cara sekolah melakukan penilaian, dan apakah sudah ada indikator keberhasilan dari sekolah itu, gitu ya. Dan apa sih sebetulnya yang membedakan mereka tuh dari sekolah konvensional ataupun sekolah-sekolah lainnya. Jadi kayak mengedepankan apa sih keunggulan mereka. Lagi jualan lah ya, presentasi portfolionya segala macam dijabarkan kepada kami, yaitu para orang tua. Jadi sekolahnya tuh emang tersebar di beberapa wilayah udah cukup banyak teman-teman ya. Jadi kayak di Jakarta aja ada di beberapa tempat memang mereka udah cukup lumayan banyak nih. Dan mereka juga ada bekerja sama dengan Gramedia. Jadi sekolahnya tuh ada di Gramedia juga nih teman-teman. Beberapa tapi ya tidak di seluruh kota. Tapi kayaknya sih masih dalam proses lah ya. Jadi setahu aku memang ada 8 Gramedia di 8 kota yang bekerja sama dengan sekolah ini teman-teman. Aku jabarkan ya teman-teman kenapa akhirnya aku tuh sampai harus memilih sekolah ini dibandingkan dengan membiarkan anak aku tetap bersekolah di sekolah konvensional. Jadi sekolah anak aku yang sekarang ini metode pembelajarannya teman-teman itu yang digunakan adalah Montessori plus digital. Nah, bagaimana dengan kurikulumnya? Kurikulumnya tetap mengikuti kurikulum yang sedang berlaku, yaitu kurikulum nasional. Nah, untuk anak aku, teman-teman, kami ambil dia tuh di kelasnya yang pertemuan 3 kali seminggu. Jadi dia itu masuknya cuma 3 kali seminggu, cuma 3 jam. Tapi dikarenakan dia ada ekskul, jadi dia 4 kali lah ya ke sekolah. Cuma kalau yang 1 harinya itu full cuma ekskul aja, dia nggak belajar di sekolah. Lalu kemudian teman-teman, untuk ekskulnya sendiri ada yang online, ada yang di sekolah. Nah, aku pilih 1 hari yang di sekolah, sementara 2 ekskul lagi itu aku pilih belajar di rumah online gitu ya. Karena kalau misalkan online jatuhnya lebih murah. Tentu aja karena kita mempersiapkan bahan-bahannya sendiri ya. Dan menurut aku sih nggak ada masalah ya teman-teman dilakukan secara online. Karena 1 kelas online itu untuk ekskulnya dia tuh paling banyak cuma 30 orang gitu. Ada juga yang kayak cuma 20 orangan, 15 orang gitu. Nah, jadi anak aku tuh kemudian dia ikut ekskul, untuk ekskul menulis, seni rupa, dan juga science. Jadi dia ngikut 3. Kalau science-nya dia datang ke sekolah, lalu kemudian mereka suka praktek bersama ya, bikin apa gitu. Misalkan perubahan air gitu teman-teman. Dikasih minyak, dikasih pewarna segala macem, lalu kemudian mereka juga buat
Ada namanya lampu dinosaurus, itu dengan permainan botol kaca dan gambar, lalu kemudian pakai senter, jadi pakai efek cahaya gitu teman-teman. Ya pokoknya sih menurut aku sangat excited banget ya untuk ekskulnya. Nah untuk ekskul menulis juga karena aku menemani ya teman-teman, jadi ekskulnya tuh yang benar-benar sangat membuat anaknya itu tereksplor banget gitu ya. Kayak misalkan ya untuk menulis itu mereka tuh tidak hanya sekedar belajar, bukan belajar menulis ya, maksudnya kayak menulis abjad gitu, enggak teman-teman. Jadi mereka tuh lakukan pengamatan gitu ya, baik yang mereka dengar, mereka lihat gitu, mereka cium gitu ya. Jadi bikin eksperimen dulu, lalu kemudian setelah itu mereka tulis. Kemudian mereka juga belajar bagaimana membuat surat, bagaimana membuat balasan surat, lalu juga mereka belajar untuk membuat puisi, teman-teman, dan juga membacakan puisi. Final projectnya itu di semester 1 ini, atau di triwulan 2 ya, nyebutnya triwulan 2, itu mereka adalah membacakan puisi hasil karya mereka sendiri dengan tema Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi menurut aku excited banget ya, teman-teman. Dan kalau untuk yang seni rupanya itu, wah itu banyak banget teman-teman ya untuk eksplorasi dari seni rupanya. Tidak hanya sekedar untuk menggambar atau mewarnai, tidak ya teman-teman. Jadi kayak mereka bikin project apa gitu, misalkan mereka buat benda 3 dimensi, lalu mereka juga membuat gambar 3 dimensi, melukis di kanvas gitu. Ini buat anak kelas 2 SD ya. Jadi setara nih teman-teman, 1 sampai 3 SD. Jadi untuk kelasnya mereka bagikan per 3 tingkatan. Jadi itu disebutnya dengan mixed age teman-teman untuk kelasnya. Jadi kayak misalkan anak aku tuh kan dia kelas 2, teman sekelasnya tuh ada kelas 1, 2, 3 di dalam satu kelas. Satu kelas hanya dibatasi boleh 20 orang. Untuk anak aku saat ini, karena dia ngambil kelasnya tuh kelas siang ya, berhubung kelas paginya tuh udah penuh, jadi anak aku tuh di kelasnya tuh cuma 12 orang teman-teman. 6 perempuan, 6 laki-laki. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu kemudian kelas 4, 5, 6 itu satu kelas. Lalu kelas PAUD sama TK itu satu kelas. Lalu kemudian SMP itu satu kelas, 1, 2, 3. SMA 1, 2, 3 itu satu kelas teman-teman. Jadi mereka tuh menerapkannya gini. Anak-anak yang besar itu mereka akan lebih memperhatikan anak-anak yang lebih kecil atau adik-adik kelas mereka. Tidak ada bullying teman-teman di sini. Lalu kemudian juga anak-anak yang lebih kecil mereka akan belajar dan menerima kasih sayang dari kakak-kakak kelasnya. Jadi emang akur banget ya, kayak anak aku itu dia bisa punya temen nih teman-teman, bukan hanya sekedar dari sesama SD 4, 5, 6 gitu ya. Tapi dia tuh bisa punya temen dari kakak-kakak SMP dan kakak-kakak SMA. Wah itu keren banget sih, karena sekolahnya juga tidak besar. Dan anak-anaknya juga tidak terlalu banyak gitu ya, jadi memang lebih terfokus. Karena itu aku suka ya, karena dalam satu kelas dibatasi hanya 20 orang. Anak-anaknya itu mereka diperhatikan banget lah ya sama gurunya. Dan rata-rata emang kebanyakan yang aku lihat itu adalah anak-anak rumahan yang memang anak-anaknya itu baik-baik teman-teman, sopan-sopan gitu ya. Karena beberapa kali kalau misalkan datang jemput ke sekolah, aku lagi berdiri aja, itu suka ada tuh anak SMP, anak SMA permisi gitu. Jadi menurut aku mereka pun juga sangat berkontribusi untuk memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya, teman-teman di sekolah gitu ya. Jadi oke, itulah tadi udah ceritain yang mixed age. Lalu kemudian juga ekskulnya aku udah sempet ceritain teman-teman. Lalu kemudian untuk pakaiannya itu hanya ada bagian atasan aja. Jadi anak aku tuh cuma pakai 2 kali ya. Satu itu baju seragam batik, lalu yang satu lagi itu adalah polo hem. Nah kalau untuk yang 1 hari lagi dia masuk, karena anak aku pilihnya 3 hari teman-teman, itu adalah batik bebas gitu. Nah kalau pergi ekskul itu bajunya bebas, bawahannya bebas teman-teman, mau pakai rok atau mau pakai celana tidak diatur ya, terserah. Tapi yang diatur adalah kalau pakai rok nggak boleh melebihi tinggi lutut teman-teman, jadi memang tetap mengedepankan kesopanan.
pakai sepatu, tapi sepatunya tidak ditetapkan harus berwarna hitam. Pakai sepatu apa aja yang ada di rumah. Kalau misalkan ekskul bebas, boleh pakai sendal, teman-teman. Itu dari sisi seragamnya. Lalu kemudian untuk jajan nih, teman-teman. Di sekolah itu tidak ada yang namanya orang berjualan. Tidak ada jajanan-jajanan kayak sekolah-sekolah lain gitu ya. Nggak ada, teman-teman. Nggak boleh ada tukang-tukang jualan yang ada di situ. Dan kita sebagai orang tua diwajibkan untuk membawakan bekal makanan sehat untuk anak. Jadi nggak boleh yang ciki-cikian, teman-teman. Terus kayak misalkan permen-permen gitu-gitu tuh nggak boleh. Lalu kemudian juga bawa minum juga, botol minum, dan di sana itu ada, anaknya tuh boleh isi ulang, teman-teman ya. Ada musolanya juga di dalam, teman-teman. Untuk anak-anak biasanya suka diajak untuk sholat berjamaah. Toiletnya bersih ya, teman-teman. Jadi memang ada OB khusus yang memang membersihkan seluruh sekolah. Nah, lalu kemudian di dalam ruangan kelas itu ada televisi, kursinya bagus, teman-teman, yang kursi besi yang satu orang ya. Jadi orang per orang duduk di situ, terpisah ya dengan meja. Mejanya itu memang sendiri-sendiri dengan kursinya, tidak seperti di sekolah konvensional anak aku yang sebelumnya, yang aku ceritain tuh di video pertama aku. Lalu kemudian juga di dalam kelas itu ada alat bantu, teman-teman, kayak misalkan mainan-mainan untuk berhitung segala macam, ya perlengkapan Montessori ya. Jadi kalau misalkan mereka lagi di dalam itu, permainannya itu memang diarahkan untuk sambil bermain, teman-teman. Ada beberapa alat musik juga di situ yang disediakan. Kalau anak-anak lagi mau main, mereka bebas memainkan alat-alat musik, alat-alat olahraga ya, teman-teman, kayak misalkan mau main bola basket, mau main bola tenis gitu. Itu semuanya ada di situ, teman-teman, bisa tinggal bebas dipilih. Ada taman bermain. Taman bermain tidak diperuntukkan hanya untuk anak TK atau PAUD, tetapi anak SD pun itu tetap boleh bermain, teman-teman, di situ. Di taman bermainnya itu ada tamannya juga, jadi anak-anak juga bisa ikut mengenal tumbuh-tumbuhan. Ya walaupun memang nggak banyak ya, tapi ya lumayan lah, teman-teman, menurut aku. Kalau kita anterin anak kita ke situ, kita ambil kartu, teman-teman. Nanti ketika kita jemput, kita kembalikan kartunya, baru anaknya bisa kita ambil. Jadi memang ada ininya ya, ada pengamanannya lah ya dengan cara seperti itu. Dan anaknya itu tidak akan dilepas, teman-teman, begitu aja sebelum orang tuanya datang jemput. Jadi sampai orang tuanya jemput, baru gurunya itu akan pulang. Karena aku beberapa kali, karena macet ya, pernah juga nih telat jemput anak aku, teman-teman. Akhirnya sampai di sana, anak aku tuh lagi main sama gurunya di dalam kelas gitu. Jadi emang hubungan antara anak dengan guru gitu ya, itu betul-betul yang sangat dekat sekali, teman-teman. Mereka curhat lah segala macam, ngelakuin hal bersama-sama, teman-teman juga bermain bersama-sama gitu ya. Dan aku melihat di sekolah ini yang namanya mendisiplinkan anak atau menumbuhkan rasa kemandirian untuk anak, itu betul-betul sangat bagus sekali. Jadi kayak misalkan anaknya datang, lepas sepatu, dia harus taruh sendiri di rak. Lalu kemudian kalau dia tidak naruh di rak, gurunya ketika datang jemput di depan itu akan bilang gitu ya, tolong ditaruh sepatunya di dalam rak gitu. Begitu juga ketika pulang, pakai sepatunya mana gitu ya, barang-barangnya mana, ambil, bawa gitu. Lalu kemudian juga kalau ke kamar mandi itu ada sendal khusus, teman-teman. Jadi mau ke kamar mandi atau mau sholat gitu ya, mau ambil air wudhu, biasanya tuh emang harus pakai sendal itu khusus, teman-teman ya. Jadi setelah itu mereka harus kembalikan lagi ke tempatnya. Diajarkan juga untuk membuang sampah, tentunya mengembalikan mainan ke tempatnya. Jadi kalau misalkan habis bermain, anak-anak wajib itu harus mengembalikan ke tempatnya ketika mereka mengambil mainan itu. Lalu kemudian juga tidak ada buku cetak, hanya ada kayak semacam buku LKS yang dibagikan per triwulan. Nah, tadi aku udah nyebutin juga triwulan. Waktu belajarnya itu dihitung dengan cara triwulan. Jadi dalam 1 tahun ada 4 triwulan, teman-teman. Ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau 1 dan 2 itu dihitungnya 1 semester, 3 dan 4 dihitungnya itu semester 2 gitu ya, teman-teman. Kalau kayak yang di sekolah konvensional. Tidak ada penilaian, teman-teman, dalam bentuk angka. Jadi biasanya hanya berbentuk uraian aja. Kayak misalkan yang dinilai itu kayak kemandirian anak, inisiatif anak gitu ya.
daya berpikir anak gitu, apakah dia kritis atau tidak, kepedulian anak, teman-teman. Jadi di sini dinilai semuanya ya, baik dari segi karakternya dia ataupun juga dari akademiknya dia ataupun kreativitasnya dia, itu semuanya tuh dinilai teman-teman, tapi tidak menggunakan angka. Jadi ada uraiannya, apakah anak ini mahir atau sedang berkembang, anak ini sangat mahir. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan menurut aku sih itu cukup lumayan ya, karena dia tidak men-trigger aku sama sekali nih, seperti di sekolah anak aku yang sebelumnya. Lalu kemudian gurunya tuh tidak pernah memuji teman-teman. Tidak pernah memuji salah satu anak yang misalkan terlihat menonjol itu secara berlebihan. Nggak pernah malah ya. Kayaknya kalau yang aku tangkap dari anak aku gitu. Jadi kalau misalkan itu gurunya itu nggak pernah memuji satu anak, kalau misalkan anaknya itu kayak bagus banget gitu ya karyanya, dia tidak akan bilang, wah kamu pintar sekali gitu. Nggak, semuanya akan diberikan perlakuan yang sama teman-teman, dan didorong untuk selalu bisa memberikan nilai yang terbaik atau memberikan hasil yang terbaik gitu ya. Lalu kemudian tidak ada ujian secara tertulis teman-teman di sekolah ini. Jadi di sekolah ini untuk penilaiannya itu dari harian mereka datang ke sekolah, gurunya akan menilai ya dari situ bagaimana sih mereka cara belajarnya, cara berpikirnya, rasa kepedulian mereka terhadap teman gitu. Ya karakter tadi ya yang aku bilang itu. Lalu kemudian juga ada satu web portal yang wajib diisi setiap hari. Jadi itu tugasnya agak lumayan banyak nih teman-teman untuk dari web portalnya. Jadi anak-anaknya juga dituntut kejujuran bahwa apakah kamu nanti akan ada formnya, apakah kamu mengerjakan ini mandiri atau apakah kamu dibantu oleh orang tua, semuanya, atau kamu hanya sedikit sekali dibantu oleh orang tua. Di situ kejujuran anak diuji menurut aku. Lalu kemudian untuk penilaian sumatifnya, tadi kan aku bilang tidak ada ujian secara tertulis ya. Jadi mereka nggak ngerjain soal-soal gitu, tapi mereka bikin kayak satu project teman-teman. Jadi bikin kayak satu big project di akhir triwulan. Lalu kemudian mereka harus mempresentasikan dari project itu. Boleh pakai alat bantu yang mereka siapkan sendiri gitu ya. Lalu kemudian ketika di hari presentasi mereka akan mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-teman, di depan guru, dan juga di depan para orang tua murid melalui Zoom. Tapi ada juga yang melalui tatap muka langsung ya, jadi orang tuanya datang ke sekolah gitu. Nah, kalau yang triwulan 1, anak aku itu aku lihat via Zoom teman-teman untuk presentasi sumatifnya dia. Waktu itu anak aku ngambil tema recycle dari 5R untuk pengelolaan sampah ya teman-teman ya. Lalu kemudian triwulan 2 ini belum ya. Baru akan nanti di minggu ini teman-teman, beberapa hari lagi itu akan ada pelaksanaan sumatif triwulan 2. Nah, di situ anak aku akan menjadi pemandu wisata. Nah, di sumatif kali ini itu anak aku bikin sendiri presentasinya nih, teman-teman. Jadi kayak misalkan pemandu wisata itu yang dibutuhkan adalah katalog dari tempat wisata yang akan dia presentasikan. Lalu kemudian juga harus membuat denah, teman-teman. Harus membuat denah dari tempat wisata itu. Nah, kalau untuk katalognya, anak aku masih dibantu pengerjaannya berdua sama papanya. Dan mereka menggunakan Canva. Tapi kalau untuk denahnya, itu anak aku mengerjakan sendiri dan itu di Canva. Jadi, teman-teman bayangkan ya, waktu anak aku di sekolah yang sebelumnya, di sekolah konvensional sebelumnya, itu dia belajarnya itu paint, teman-teman. Tapi kalau yang di sekarang ini, kita orang tua mengencourage anak atau mengajarkan anak itu untuk bisa menggunakan Canva. Jadi dia akan presentasi dengan menggunakan Canva, teman-teman. Jadi menurut aku, wah, sesuai dengan perkembangan zaman banget kan. Untuk pelaksanaan sumatifnya ini, teman-teman, itu dilakukan di hari namanya pameran karya. Jadi anak-anak melakukan presentasi untuk sumatifnya, tetapi kemudian juga mereka boleh memajang hasil-hasil karya mereka selama 1 triwulan. Jadi kalau misalkan anak aku kayak ngikut seni rupa gitu ya teman-teman, atau seni menulis dan sains, mereka boleh memajang hasil kreasi dari ekskul mereka itu, atau kreasi yang mereka buat di kelas, itu dipajang ketika hari pelaksanaan pameran karya. Orang tua datang,
dan orang tua melihat hasil karya anaknya. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, kayak anak SD bisa melihat yang SMP, atau SMP bisa melihat yang SD. Begitu juga dengan yang SMA dan juga yang PAUD ya teman-teman ya. Jadi emang sebegitu berbaurnya. Lalu kemudian untuk field trip itu sudah termasuk dalam uang program kegiatan. Field tripnya sendiri akan dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi di setiap semester itu ada 1, teman-teman. Jadi kayak anak aku nih kemarin baru pergi ke Taman Mini. Itu dia kan karena baru 1 semester ya, jadi baru triwulan 2 nih. Dia pergi ke museum transportasi. Di sana mereka masuk ke dalam museumnya, lalu kemudian mereka naik pesawat, dan juga mereka naik kereta jadul, teman-teman. Perginya naik Big Bird. Nah, keren banget kan? Dan itu kita tidak dipungut bayaran lagi. Tapi pada saat itu, orang tua harus menyiapkan bekal sendiri teman-teman gitu ya. Jadi bekalnya harus diminta tetap makanan sehat itu. Dan di sekolah ini teman-teman tidak ada yang namanya perayaan Hari Guru secara khusus. Jadi kita anak-anak tuh nggak perlu atau tidak diwajibkan ya untuk membawa sesuatu untuk gurunya. Jadi sangat meminimalisir sekali terjadinya gratifikasi menurut aku. Itu agak beda dengan sekolah konvensional anak aku yang sebelumnya, yang kalau misalkan di hari guru, hari ulang tahun guru, di hari penerimaan raport, itu pasti sangat sibuk sekali dan akan ada banyak sekali sumbangan-sumbangan di luar biaya sekolah ya teman-teman ya. Jadi kayak misalkan kalau dulu tuh karena sekolah anak aku sekolah Katolik, jadi sibuk dah tuh tiap kali Paskah, Natal itu ada sumbangan. Nanti gurunya ulang tahun ada. Nanti kalau misalkan hari guru itu beda lagi teman-teman. Jadi emang ada hampir berapa ya? Setahun tuh ada 4 kali lah mengeluarkan uang ya. Tapi berbeda dengan sekolah ini itu nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi bahkan dilarang ya kalau misalkan terima raport bawa sesuatu untuk guru itu malah nggak boleh. Jadi dari awal mereka sudah bilang bahwa itu tidak diperbolehkan memberikan kepada guru. Gitu teman-teman. Dan kemarin itu pas aku datang ke sekolah di hari guru, karena aku bisa bikin bunga ya gitu, aku bawa setangkai aja nih untuk gurunya dari anak aku. Kalau itu masih oke, nggak masalah gitu ya. Lalu kemudian juga ada yang bawa kue, dan kuenya pun juga ternyata dimakan bersama-sama dengan para guru dan juga para anak-anak nih teman-teman di kelas. Jadi, dan itu pun orang tuanya juga nggak kayak dapat kredit sendiri gitu ya, nggak take di kredit gitu teman-teman. Jadi hanya sekedar ya udah mengasih bersama-sama dan nggak ada special case, nggak ada perlakuan khusus atau special treatment ya untuk muridnya, itu nggak ada teman-teman. Jadi memang agak beda ya karena kalau yang sebelumnya itu aku lihat siapa wali murid yang deket banget sama wali kelas, suka ngasih-ngasih sesuatu, itu biasanya anaknya tuh bisa dapat dongkrakan nilai teman-teman. Yang terjadi seperti itu ya di sekolah konvensional yang lama gitu, tapi itu nggak bisa terjadi di sini. Jadi emang tidak ada penerimaan raport teman-teman. Jadi penerimaan raport untuk nilainya gitu yang secara narasi ya teman-teman. Jadi mereka akan membuat penilaian itu dilakukan dalam bentuk persentase untuk menunjukkan apakah anaknya masih berkembang atau mahir dan sangat mahir gitu. Jadi hanya sekedar di situ aja. Lalu akan ada uraiannya, kemampuan anak sudah ada di level mana gitu. Apa yang menyebabkan dia bisa didapat nilai seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian untuk raportnya itu juga kita bisa langsung akses dari web portal yang memang sudah mereka buat. Jadi tinggal lihat di situ aja. Kalau kita mau ngeprint ya kita tinggal langsung ngeprint, teman-teman. Untuk raportnya sendiri ada holdernya sendiri dan itu boleh dibeli ya. Khusus teman-teman mereka punya toko online gitu ya, khusus menjual baju seragam dan juga atribut-atribut sekolah lain, tapi itu semuanya tidak wajib. Kecuali pakaian ya, pakaian wajib teman-teman, untuk pakaian olahraga dibebaskan. Kemudian untuk beberapa mata pelajaran itu memang lebih ditekankan kepada praktek. Kayak misalkan PJOK dan agama. Itu memang lebih ditekankan kepada prakteknya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak PJOK ya mereka berlatih gerakan-gerakan itu ya. Lalu kemudian wajib membuat video yang berisi gerakan-gerakan itu tersebut. Dan itu biasanya untuk penilaian teman-teman. Lalu kemudian kalau untuk agama juga gitu biasanya. Jadi anaknya diajak untuk berdoa gitu ya. Karena aku Kristiani, jadi biasanya tuh diajak
untuk melakukan yang namanya disiplin rohani, berupa misalkan anak-anaknya berdoa, boleh pilih ya teman-teman, boleh pilih berdoa, bernyanyi, ataupun berbuat baik gitu teman-teman. Jadi ya so far ya so good ya, menurut aku anak-anak tuh cukup berkembang gitu ya. Dan satu hal yang sangat amat aku amazing adalah anak-anak itu berebutan loh teman-teman untuk berdoa. Jadi jadi kalau dulu kan ya zaman aku siapa suruh doa gitu, oh, belum tentu ngacung teman-teman. Tapi kalau yang sekarang ini ya di sekolah anak aku itu bahkan mereka tuh berebutan, dan anak aku juga sampai sedih, aku nggak dapat giliran untuk berdoa gitu. Jadi ya sangat menyenangkan ya. Oh iya, anak aku pertama kali dia masuk ya di hari pertama dia jadi ketua kelas. Itu aku juga agak amazing sih. Kok dia jadi ketua kelas gitu. Jadi dia jadi ketua kelas berdasarkan voting. Jadi dipilih voting ya teman-teman oleh teman-temannya anak-anak aku. Aku juga bingung sih ya. Apakah emang anak aku itu apa ya? Sebegitu cepatnya berbaur gitu ya sampai teman-temannya itu memilih dia. Nah, pada saat itu aku nungguin nih teman-teman gitu ya, karena kan baru hari pertama ya. Jadi aku nungguin di sekolah. Belajarnya kan toh juga cuma 3 jam nih. Itu juga sendirian, nggak ada mama-mama yang lain. Mama-mama yang lain tuh nggak ada yang nungguin anaknya di sekolah teman-teman gitu. Jadi ya anak aku juga ngelihat mami pulang ya gitu, nggak nungguin lagi ya besok-besok, karena di sekolah juga nggak ada anak-anak yang nungguin gitu. Dan anak aku justru malah sebenarnya lebih seneng kalau akunya nggak usah nunggu teman-teman, karena dia memang lebih mandiri sih anak aku ya. Jadi malah mamanya yang murid malah mamanya yang murid, aduh aku tungguin aja ya gitu. Malah dianya yang nggak usah, aku nggak apa-apa di sekolah gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, balik lagi dia dipilih berdasarkan voting. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana sih cara kamu memilih pemimpin, seperti kayak bagaimana caranya kita memilih pemimpin dengan cara voting atau pemilihan umum. Jadi mereka sudah mengerti gitu teman-teman tentang itu. Dan di situ kan mereka menggunakan tematik ya. Jadi kayak misalkan bahasa Indonesia tercampur lah di situ ya, dengan ada yang IPAS gitu, seni budaya, lalu kemudian juga matematika gitu teman-teman. Dan banyak kali mereka tuh malahan melakukan praktek langsung. Kayak misalkan gini, bagaimana cara menentukan nilai tempat dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Mereka akan menggunakan alat bantu berupa stick, lalu juga berupa gelas yang untuk menempatkan stick itu sesuai dengan tempatnya. Misalkan tempat puluhan, tempat satuan, tempat ratusan, atau tempat ribuan. Dan aku cukup amazing karena ternyata anak aku sangat mengerti dengan cara seperti itu. Agak berbeda dengan yang sebelumnya, itu susah banget ya teman-teman di sekolah yang lama, karena kan konsepnya hanyalah hafalan gitu ya. Mereka nggak mengerti konsep dasar, tapi kalau di sini untuk berhitungnya pun dikenalkan dengan cara konsep dasar. Jadi anak itu sangat paham. Mau dikasih soal bernilai berapapun, mereka tetap paham untuk penempatannya gitu ya. Itu contoh dari situ. Lalu mereka juga belajar membuat kompos sendiri. Lalu kemarin itu untuk triwulan 2 mereka jalan keliling teman-teman di sekitar sekolah menggunakan kompas. Jadi mereka belajar bagaimana cara menggunakan kompas. Belajar arah mata angin sesuai dengan kompas yang dipakai. Jadi memang kalau secara belajar itu memang lebih excited ya, karena langsung terjun gitu teman-teman. Dan mereka tuh langsung mengerti karena mereka praktek langsung. Jadi itulah kenapa gitu ya aku suka banget anak aku di sini, karena dia mendapatkan experience yang sangat berbeda dengan sekolah yang sebelumnya. Teman-teman yang kondusif, guru-guru yang kondusif, jadi secara lingkungan sangat kondusif teman-teman. Secara materi belajar juga dia sangat terpenuhi. Untuk pembelajarannya mereka kadang melakukan via Zoom untuk sesama, mereka nyebutnya hub ya. Dari hub yang satu ke hub yang lain, kayak misalkan ada hub yang di Bali, mereka bisa tuh teman-teman melakukan Zoom gitu ya, belajar di kelas. Padahal anak aku tuh yang dari Depok gitu. Mereka bisa kenalan tuh dengan teman-teman yang ada di tempat-tempat lain gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sangat menyenangkan sekali. Belajarnya juga ntar ada yang dari via video teman-teman. Soal-soal pun ya dalam kuis-kuis yang dilakukan, jadi ada kuisnya ya teman-teman, yang memang ada dilakukan di sekolah, ada juga yang dilakukan di rumah dalam web portal. Tapi soalnya tuh banyak juga dalam bentuk soal cerita
Jadi anak-anak digiring untuk memahami dulu baru kemudian menjawab. Dan ada juga soal-soal yang dibuat dalam bentuk game. Jadi kebayang nggak soal matematika dibuat dalam soal game? Itu excited banget sih menurut aku. Anak aku sampai langsung bilang, "Mami, aku pengen deh, aku SD, SMP, SMA di sekolah ini aja." Aduh ya, semoga ya teman-teman. Karena dari sisi biaya sebenarnya juga kan emang lumayan mahal ya. Ya namanya juga sekolah, ada kualitas, ada harga tentunya. Ya doa aku sih semoga harapan anak aku tercapai ya. Aduh amin, amin deh. Oh ya, untuk ujian teman-teman dari misalkan ujian kayak ujian nasional ya, misalkan kayak dari kelulusan SD gitu. Nah, itu anak-anak akan mengikuti ujian persamaan ya, teman-teman. Jadi ngikut ujian paket, teman-teman. Jadi mulai dari paket A, B, dan C tentunya. Dan itu kan emang setara ya dengan SD, SMP, dan SMA. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan di sini juga anak-anaknya tuh banyak yang dari kalangan kayak misalkan mereka model, ada juga yang aktif jadi penyanyi, ada juga yang mereka itu atlet gitu teman-teman. Jadi memang sekolah ini sangat mendukung ke arah situ. Sekolahnya bisa full daring, bisa full luring, bisa juga hanya tatap muka 3 kali, lalu sisanya itu online teman-teman. Belajarnya apakah kalau homeschooling itu nggak tiap hari teman-teman. Kalau dibilang memang tidak ada ya buku paket khusus yang tebel banget itu, tapi sebetulnya materinya juga cukup padat menurut aku teman-teman. Jadi dia memang di dalam web portal itu ada materi-materi yang memang dibuat atau disajikan ya untuk anak-anak, itu memang yang correlated ya sama kehidupan sehari-hari. Tapi ya lebih nyambung teman-teman sebenarnya. Dan itu juga ya cukup banyak. Tapi lagi-lagi tidak untuk dihafalkan, tapi untuk dimengerti. Dan menurut aku itu emang yang sesuai ya dengan apa yang aku inginkan untuk anak aku, teman-teman. Karena kan kalau misalkan kita hanya sekedar menghafal kan, ya apa gunanya? Otak kita terbatas ya. Dan saingan kita ke depan itu nanti kan AI, teman-teman. Mau dipus paksa gitu ya, anaknya selalu mendapatkan nilai yang terbaik, selalu mendapatkan nilai yang sempurna, itu saingannya adalah AI. Justru yang harus kita ajarkan adalah gimana caranya dia bisa memanfaatkan AI itu untuk bisa berjalan bersama-sama gitu sebagai pendukung. Tapi dia tetap yang mengoperate itu, teman-teman. Aku suka banget, jujur suka banget ya anak aku di situ. Anaknya juga suka, bahkan kalau udah ke sekolah tuh udah nggak mau diajak pulang, teman-teman. Sampai lelah maminya meminta dia pulang tuh susah banget. Karena memang sesuka itu ya. Jadi ntar dia main di taman, main sama temennya, main petak umpet, teman-teman. Hampir tiap hari ya, almost every day itu mereka main petak umpet di sekolah. Dan apakah guru-gurunya marah? Enggak, guru-gurunya nggak ada yang marah. Karena memang ya anak-anaknya juga nggak terlalu berisik-berisik banget, teman-teman. Dan kalau misalkan kita udah jemput, anaknya nggak mau pulang, guru yang akan membujuk mereka untuk pulang. Supaya mereka itu bisa tetap disiplin. Jadi udah besok baru main lagi, kan tadi udah belajar, udah main sama teman-teman, sekarang waktunya pulang, orang tuanya sudah jemput dan mereka akan dikasih pengertian seperti itu. Aku merasa bahwa ya sekolah ini cukup sesuai ya untuk anak aku gitu teman-teman. Tapi satu hal ya yang ingin aku bilang di sini bahwa adalah bukan karena sekolah ini homeschooling atau semi homeschooling makanya dia tuh terkesan kayak santai banget, enggak teman-teman. Justru ini nggak santai ya, karena setiap hari itu ada soal-soal yang harus dikerjakan di web portal, walaupun mereka sudah datang ke sekolah. Jadi memang butuh kesadaran tersendiri dari anak-anak untuk bisa mereka setiap hari itu mereka melihat gitu ya web portal pembelajaran mereka itu, untuk melihat bahwa apakah ada tugas gitu, apakah ada materi yang tidak aku mengerti, dan mereka bisa mengulanginya lagi sendiri gitu. Dan memang untuk sistem pembelajaran seperti ini, menurut aku peran orang tua itu sangat penting sekali. Jadi anaknya nggak bisa dilepas sendiri ya untuk anak yang masih SD ya teman-teman. Nggak tahu mungkin kalau SMP, SMA mereka sudah punya kesadaran yang lebih tinggi, mereka bisa melakukan ini sendiri. Tapi kalau untuk anak aku jujur nggak bisa, kita harus tetap maintain teman-teman, kita harus tetap monitoring, jadi tetap diperhatikan ya.
apakah ada tugas-tugas gitu yang memang mereka harus kerjakan dan harus diingatkan terus gitu. Yuk kita ulangin materinya yuk gitu. Awal mulanya mungkin agak sulit ya, karena pagi dia udah sekolah gitu misalkan nih sampai siang, lalu kemudian sampai di rumah sore hari dia ngerasa kayak oh kok harus belajar lagi gitu ya. Tapi ternyata ketika dia tahu bahwa bentuknya bukan pelajaran yang rumit gitu, yang harus penuh hafalan, dan dia melihat bahwa ternyata sangat menyenangkan ya. Ada video-video dalam bentuk kartun-kartun atau paparan-paparan materi yang memang disesuaikan ya dengan gaya bahasa mereka. Dan juga ada eksperimen-eksperimen teman-teman yang membuat mereka excited gitu. Jadi anak aku tuh justru malahan kalau udah belajar, malahan kadang-kadang malah mau minta tambah gitu materinya. Padahal kan ya udah materinya kadang-kadang ketutup teman-teman, nggak semuanya kebuka buat besoknya atau beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi emang ditutup, tunggu di hari H baru bisa dibuka. Jadi gitu teman-teman, itulah ya menurut aku sekolahnya cukup mumpuni untuk anak aku. Aku nggak perlu lagi ke-trigger masalah nilai. Anak aku juga nggak perlu aku tekankan bahwa kamu harus dapetin nilai bagus gitu ya, nggak usah. Yang penting dia bisa pembentukan karakternya baik gitu ya, dia peduli sama temen, lalu juga dia mengerti untuk konteks-konteks yang sesuai dengan aktual saat ini. Jadi ya memang seperti itulah yang kami inginkan ya sebagai orang tua. Nggak gaptek juga gitu, dia lebih mengerti tentang teknologi saat ini. Itu teman-teman. Dan juga yang jelas kita tidak melakukan kecurangan lah ya dalam hal-hal misalkan kita sebagai orang tua pengen anak kita dapetin perhatian berlebih dengan kemudian melakukan gratifikasi ya. Karena aku pribadi itu nggak suka banget sih ya dengan yang namanya gratifikasi gitu. Itu kan yang namanya gratifikasi awal mula terjadinya korupsi. Kalau anak kita melihat kita melakukan hal-hal kecurangan ya untuk diri dia dari kecil, berarti dia sudah menganggap itu adalah hal yang biasa. Dan tentu aja ketika dia nanti besar juga dia akan berpikir bahwa inilah memang yang harus dilakukan karena orang tua aku melakukan itu. Anak itu adalah peniru ulung dari orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang akan mereka lakukan, teman-teman. Jadi karena itu memang ya harus berhati-hati sekali ya sebagai orang tua gitu dalam bertindak. Apalagi kalau kita pengen menghasilkan anak-anak yang berkarakter baik. Tentunya kita juga harus berkarakter baik, teman-teman. Dan kesimpulan aku adalah bahwa ya udah deh nggak apa-apa ya aku mengeluarkan uang belasan juta ya teman-teman yang harus dikeluarkan di sekolah lamanya, membuang uang istilahnya gitu ya, belasan juta dan memilih sekolah semi homeschooling, tetapi aku mendapatkan apa yang aku mau untuk anak aku, untuk pembekalan dia tentunya di masa yang akan datang, teman-teman. Ya walaupun yang namanya uang cukup susah dicari ya saat ini, tapi nggak apa-apa sih, aku cukup percaya bahwa apa yang aku keluarkan itu tentunya tidak akan sia-sia untuk anak aku. So, teman-teman, thank you for watching. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kiranya bisa cukup bermanfaat nih buat teman-teman dan semoga ceritanya sudah mengcover semua hal yang ingin aku sampaikan ya. Karena ini gue show aja, gue nggak pakai nulis teks segala macem teman-teman untuk buat video ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Thank you for watching. See you again. God bless you all and bye-bye.